Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Regita Widari Pasaribu dari kelas AD3H. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai insiden pajak dan elastisitas permintaan. Pajak penjualan dan elastisitas permintaan. Pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Elastisitas permintaan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contoh, adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini berimbas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Untuk melihat bagaimana elastisitas permintaan dapat mempengaruhi insiden pajak, akan dimisalkan bahwa penawaran adalah sama sifatnya pada kedua keadaan yang dibandingkan. Dengan pemisalan ini, selanjutnya akan dibandingkan keadaan di mana permintaan adalah elastis dengan permintaan adalah tidak elastis. Keadaan seperti itu ditunjukkan dalam gambar 1.0, yaitu bagian 1 menggambarkan insiden pajak apabila permintaan elastis, dan bagian 2 menggambarkan apabila permintaan tidak elastis. Coba perhatikan keadaan berikut satu demi satu. Gambar 1, dimisalkan sebelum adanya pajak penjualan, kurva permintaan dan penawaran berturut-turut adalah D dan S. Maka, keseimbangan harga adalah pada titik E, dan keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga adalah P, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Kemudian, misalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibat pajak penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari S menjadi S1. Yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E menjadi E1 dapat dilihat bahwa harga akan naik menjadi P1 dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan hanya mencapai jumlah Q1. Kalau dibandingkan harga sebelumnya adalah pajak penjualan dari harga sesudah pajak tersebut dikenakan, uraian di atas menunjukkan bahwa harga naik sebanyak P ke P1. Ini berarti bahwa beban pajak akan ditanggung konsumen hanyalah P ke P1 dan selisihnya yaitu T P1 P sama dengan PA ditanggung oleh penjual atau produsen. Gambar grafiknya seperti ini. Kasus permintaan elastis dalam gambar 1.0. Yang berikutnya ada kasus permintaan inelastis. Dimisalkan sebelum pemerintah memungut pajak penjualan, permintaan dan penawaran adalah D dan S. Kurva penawaran S gambar 1.02 sama dengan kurva penawaran gambar 1.01. Akan tetapi, kurva permintaan D1 lebih tidak elastis daripada kurva permintaan D. Berdasarkan pemisalan yang dibuat keseimbangan pemulaan adalah pada titik E, yaitu pada harga P, dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Seperti pada gambar 1.0 yang pertama, dimisalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebesar T, dan akibat kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1, serta keseimbangan menjadi S1. Keadaan keseimbangan yang baru menunjukkan harga telah naik menjadi P1, dan jumlah barang yang diperjualbelikan turun menjadi Q1. Gambar 1.02 menunjukkan pajak penjualan dibayar konsumen adalah P1, dan produsen membayar sebanyak PA dalam PA
Dalam grafik jelas terlihat bahwa P1, P lebih besar dari PA, yang berarti beban pajak yang ditanggung konsumen adalah lebih besar dari yang ditanggung produsen. Kesimpulannya, semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Apabila kurva permintaan adalah elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual. Apabila kurva permintaan tidak elastis sempurna, maka seluruh pajak penjualan ditanggung pembeli. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah. Terima kasih.